Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari rakyat jelata. Salam dari pembenci korupsi nomor satu di Indonesia. Melihat fenomena pemilu yang tidak biasanya atau tidak lazim ya. Tapi marilah kita tarik ya hikmahnya ya. Di negara kita ini terkadang bicara etika ya. Etika itu sebangsa hukum ya. Tapi tidak ada pasal-pasalnya atau hukumannya, undang-undangnya seperti itu ya. Jadi ketika orang melanggar etika ya, tidak bisa dipenjarakan seperti itu ya. Kalau saya katakan politikus kita ini saat ini ya, tahun 2024 ini ya, sangat jauh dari memikirkan kepentingan bangsa ya. Saya kira ya pihak 01 ya 03 itu yang terutama 03 ya, yang dihianati ya dua kali kalah ya. Pertama kalah dihianatin oleh kadernya sendiri ya, yang kedua kalah pilpres. Saya katakan kalahnya 2 kali lipat ya. Tapi masih kurang greget ya untuk mencari keadilan, untuk menegakkan keadilan ya. Begitu juga di pihak 01 ya. Masih menimbang ya. Masih memilah dan memilih, masih memikirkan untung rugi. Nah, kalau politik kita ini masih berpikirnya bisnis ya, atau untung rugi ya susah ya. Kapan kita menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi itu sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45? Kapan ya, kata Kus Plus ya, kapan-kapan. Jadi sekarang itu ya, yang prioritas kita itu ya, karena curangnya sistemik gitu ya, terstruktur dan masif ya, itu dulu gitu ya yang kita harus perjuangkan sebelum kita memikirkan Indonesia ke depan ya. Fokus dulu lah ya, mengusut ya kecurangan ini gitu ya. Jadi biar masyarakat ini melek ya politik ya, biar masyarakat tahu ya sebatas mana sih kecurangannya gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai rakyat ya untuk politik negara ini gitu ya. Kalau bicara masalah kebobrokan ya pemilu tahun ini ya saya kurang setuju ya kalau yang menjadi inisiator itu seorang presiden ya, karena tidak memihak iya ya, karena dia mendukung anaknya ya. Tapi nggak ada undang-undang yang melarang ya presiden mencalonkan anaknya ya. Itu karena itu tadi ya, etika politik ya. Nggak ada istilahnya undang-undang yang melarang, nggak ada undang-undang yang presiden ya melarang anaknya mencalonkan ya wapres gitu ya,
sementara dia masih menjabat wali kota dan masih menjadi salah satu anggota daripada partai politik ya. Kalau saya katakan yang dinamakan perubahan, ini perubahan ya. Inilah bentuk perubahan ya. Yang tadinya kita mengatakan melanggar etik, Jokowi melanggarnya. Tapi kita acungin jempol ya. Rakyat juga bisa melihat. Ini yang dinamakan perubahan ya. Kalau selama ini gak pernah terjadi, sekarang terjadi ya. Dijadikan oleh Pak Jokowi ya. Jadi perubahan ini memang penting untuk merombak ya tradisi politik Indonesia ini yang katakan melanggar undang-undang dasar, melanggar Pancasila dan melanggar agama yang kita anut ya. Seperti contoh, ya saya nggak bosan-bosan ya, ada opini ya mungkin oknum atau sebagian politisi kita ya beranggapan kalau membangun partai politik itu dengan menggunakan uang korupsi itu sah-sah saja ya. Ada ya oknum yang punya pikiran seperti itu ya. Ada pikiran maupun tidak ya, kenyataannya terjadinya seperti itu dari rejim ke rejim ya. Nah, kita melihat masih banyak ya partai politik menghalalkan korupsi ya untuk membangun partai politik seperti itu. Jadi selain mahar politik yang mahal katanya untuk membayar uang perahu segala rupanya istilahnya ya, saya juga kurang paham ya. Tapi yang jelas ya, setiap orang masuk ke politik itu pasti mengorbankan uang besar ya. Sementara dia juga belum tentu kepilih jadi caleg atau pimpinan daerah ya. Makanya saya katakan politik kita ini mengandung unsur perjudian. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dirubah, yang mendasar yang harus dirubah ya. Tradisi-tradisi politik yang seperti ini. Jadi perubahan itu penting ya. Saya katakan ya, apa yang dilakukan Jokowi periode pemilu ini ya itu bentuk dari perubahan ya. Walaupun itu tidak lazim ya, walaupun saya juga tidak mendukung ya kebijakan itu ya, tapi saya acungkan jempol ya, saya sebagai rakyat jelata yang anti korupsi ya. Itu saya acungkan jempol ya, dan mengatakan itu bentuk dari salah satu perubahan. Itu saja dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.